Perkenalkan, nama saya Yurliarti, NIM 2110417508, kelas M5. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Operasi 1. Yang pertama, jelaskan definisi manajemen. Kita mengenal istilah manajemen dan operasi. Manajemen adalah proses untuk meraih tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Operasi adalah untuk menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa. Jadi, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk produk dan jasa dengan mentransformasikan input menjadi output. Yang kedua, jelaskan peranan manajemen operasi dalam organisasi berdasarkan integrasinya. Operasi sebagai salah satu fungsi utama dalam organisasi. Dari perspektif eksternal, mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, fungsi keuangan, fungsi operasi, fungsi pemasaran, dan fungsi pendukung lainnya. Fungsi yang pertama yaitu fungsi keuangan, menghasilkan sumber daya modal dan dana dari investor maupun penjualan barang atau jasa di pasar. Kemudian berdasarkan strategi bisnis, fungsi keuangan dan operasi memutuskan bagaimana menginvestasikan sumber daya yang didapatkan tersebut dan mengubahnya menjadi aset fisik dan input material. Yang kedua, fungsi operasi. Mengubah input material tersebut menjadi output berupa produk dan layanan. Output tersebut harus sesuai dengan karakteristik yang dijual di pasar yang telah ditentukan oleh bagian pemasaran. Yang ketiga, fungsi pemasaran bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan penjualan dari output yang dihasilkan menjadi pengembalian bagi investor dan modal untuk mendukung proses operasi selanjutnya. Sedangkan fungsi pendukung lainnya seperti fungsi akuntansi, informasi, sumber daya manusia, dan teknik membuat perusahaan lengkap dengan memberi informasi yang penting, layanan, dan juga dukungan manajer yang lainnya. Fungsi ini harus saling terintegrasi dan mengejar atau mengarah pada sebuah tujuan yang sama. Keberhasilan perusahaan tersebut tergantung pada seberapa baik mereka mampu mengintegrasikan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara konsumen eksternal dan internal, supplier eksternal dan internal. Kita bisa membedakannya dari setiap pengertian konsumen eksternal, konsumen internal, supplier eksternal, dan supplier internal, di mana konsumen eksternal merupakan konsumen akhir yang mengubah produk atau layanan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Konsumen akhir ini dapat berupa individu maupun lembaga-lembaga tertentu dan juga pengecer. Konsumen internal merupakan karyawan yang mengandalkan input dari karyawan atau proses lainnya dalam sebuah perusahaan. Supplier eksternal dan internal yang dimaksud adalah bisnis atau individu yang menyediakan sumber daya, layanan, produk, serta bahan baku untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Kemudian internal supplier adalah karyawan atau proses yang menyediakan atau memasukkan informasi maupun materi penting dalam setiap proses yang ada di perusahaan tersebut.
Yang keempat, jelaskan perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa, di mana secara umum proses manufaktur memiliki waktu respon yang lebih lama, lebih padat modal, dan kualitasnya dapat diukur lebih mudah bila dibandingkan dengan proses jasa. Perbedaan utama dari kedua proses ini adalah tingkat interaksi dengan pelanggan, di mana proses interaksi manufaktur lebih sedikit, karena untuk membuat sebuah produk manufaktur itu tidak harus bertemu dengan pelanggannya. Jadi kita bisa melihat dari penjelasan di sini, manufaktur interaksi dengan pelanggan lebih sedikit, sedangkan jasa interaksi dengan pelanggannya lebih tinggi. Nomor 5, jelaskan definisi, tujuan, dan contoh proyek dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Proyek adalah sekelompok aktivitas yang saling berkaitan, mempunyai titik mulai dan selesai yang jelas, menghasilkan hal unik berdasarkan alokasi sumber daya tertentu. Jadi, manajemen proyek adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mendefinisikan, mengatur, merencanakan, memonitor, dan mengawasi sebuah proyek. Tujuan utama proyek: 1. Menyelesaikan proyek tepat waktu atau lebih awal. 2. Tidak melebihi anggaran. Yang ketiga, sesuai spesifikasi guna memuaskan pelanggan. Contoh proyek dalam dunia bisnis: melakukan audit perusahaan, merencanakan merger, membuat kampanye iklan, proses rekayasa ulang, mengembangkan layanan atau produk baru, dan membangun analisis strategis. Contoh proyek dalam kehidupan sehari-hari: merencanakan pernikahan, merenovasi kamar mandi, menulis makalah, dan mengatur pesta kejutan. Yang keenam, jelaskan hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya dalam melaksanakan sebuah proyek. Waktu berkaitan berapa lama durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek yang sedang dijalankan, supaya proyek tersebut bisa berjalan dengan baik dan terselesaikan dengan tepat waktu yang sudah ditentukan. Kualitas berkaitan seperti apa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati. Biaya memperkirakan anggaran keuangan yang diperlukan dari awal sampai penyelesaian dari sebuah proyek tersebut. Yang ketujuh, jelaskan kurva project life cycle. Fase atau tahap pekerjaan proyek dari awal sampai akhir, di antaranya tahap memulai proyek, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian proyek. Yang pertama, tahap memulai proyek adalah pengaturan seksama dalam melakukan pekerjaan proyek agar proyek bisa berhasil dan sesuai dengan keinginan. Yang kedua, tahap persiapan adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dengan tujuan dan perencanaan yang jelas. Yang ketiga, tahap pelaksanaan suatu kegiatan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah matang dan terperinci. Implementasinya dilakukan setelah perencanaan sudah siap. 4.
Tahap penyelesaian proyek adalah kegiatan memberikan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penyelesaian dan apresiasi kepada setiap anggota tim yang sudah bekerja sama. Dan yang terakhir, jelaskan dimensi-dimensi yang terdapat dalam manajemen kualitas. Yang pertama, performa berkaitan dengan karakteristik dasar dari sebuah produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Contoh, sabun cuci piring merek A bisa menghilangkan noda minyak membandel atau lemak membandel pada alat makan atau alat masak. Yang kedua, fitur merupakan karakteristik tambahan yang ada pada sebuah produk. Contoh, sabun cuci piring selain bisa menghilangkan lemak, dia juga wangi, lembut di tangan, dan tidak membuat kulit menjadi rusak. Ketiga, kehandalan merencanakan kemungkinan produk rusak pada periode tertentu. Contoh, kita membeli HP sekitar 3 tahun yang lalu, dan semakin lama kita memakai HP tersebut, fungsi dari HP akan menurun. Yang kelima, keempat, kesesuaian. Ini merupakan tingkat kesesuaian produk yang dihasilkan dengan spesifikasi yang direncanakan. Contoh, perusahaan HP berbagi fitur dan saat dibuat apakah itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan perusahaan. Contohnya ini dari kesesuaian, saya ulang lagi, perusahaan HP merencanakan berbagai fitur dan di saat dibuat apakah itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan perusahaan tersebut. Yang kelima, ketahanan. Jumlah penggunaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelanggan. Contoh, HP yang kita pakai akan berapa lama bisa kita pakai dengan kualitas yang tetap terjaga berkaitan dengan waktu. Yang keenam, berkaitan dengan kecepatan, kesopanan, dan kompetensi dalam melakukan perbaikan. Contoh, kita membeli laptop baru dan mempunyai garansi selama 6 bulan, di mana saat kita membeli HP terdapat garansi dari perusahaan tersebut atau di toko tempat kita membeli laptop itu. Belum sampai 6 bulan kita sudah mendapati kerusakan di laptop kita. Di sini kita bisa mengajukan komplain atau klaim garansi tersebut supaya kerusakan tersebut diperbaiki tanpa kita harus mengeluarkan biaya. 7. Estetika, bagaimana produk terlihat, terdengar, atau secara umum terasa oleh pelanggan berkaitan dengan bentuk luar dari sebuah produk. Contoh, bentuk luarnya seperti kotak atau warna dari produk tersebut. Yang terakhir, kualitas dan dispesifikasikan. Verifikasi yang dimiliki pelanggan saat membandingkan produk satu dengan produk lainnya. Contoh, HP merek A dan B dibandingkan oleh pelanggan yang ingin membeli bahwa merek A lebih bagus daripada merek B, sedangkan pelanggan yang lain berkata bahwa merek B lebih bagus daripada merek A. Tergantung dari setiap individu yang membandingkan produk tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan atau jawaban yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih.